Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya satu aplikasi bisa sukses banget, padahal ada aplikasi lain yang mungkin lebih ikonik atau fiturnya mirip-mirip, malah kalah saing? Kita bakal coba gali ini lebih dalam lewat studi kasus keren dari buku Loved, karya Martina Lausiencio. Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Hari ini kita fokus bedah bagian satu dari buku Loved ya. Bagian ini ngebahas soal fondasi atau dasar-dasar dari pemasaran produk atau product marketing. Kita bakal ambil kutipan-kutipan penting dari buku ini sebagai panduan. Nah, tujuan kita apa sih? Kita mau coba saring intisarinya buat Anda. Apa sih yang paling penting dari fondasi ini? Dan kenapa ini relevan banget buat siapa aja yang kerjanya berhubungan sama produk atau pemasaran? Nggak peduli jabatannya apa. Oke, kita mulai bongkar ya. Sering banget kan produk marketing tuh dianggap, ya paling cuma bikin materi promosi atau ngurusin launching produk baru. Tapi buku ini bilang, tunggu dulu. Ini jauh lebih strategis loh. Contohnya nih, Teen Word 95. Keren banget ini. Oh iya, yang itu ya? Iya, mereka berhasil potong waktu pengembangan sampai separuh. Tapi anehnya, produknya malah sukses besar di pasar. Kok bisa gitu ya? Apa coba rahasianya? Nah, itu dia. Rahasianya tuh di fokus mereka sebetulnya. Mereka nggak cuma sibuk bikin daftar fitur A, B, C gitu. Tapi mereka benar-benar gali. Mengapa sih fitur ini penting buat sebagian besar pengguna? Itu yang dikejar. Terus, mereka bungkus cerita produknya itu pakai data perilaku pengguna. Jadi, bukan cuma asumsi, tapi ada dasarnya. Ini soal ngertiin konteks pasar dan pelanggan secara mendalam. Bukan sekedar taktik peluncuran aja. Wah, menarik banget ya. Gimana fokus ke mengapa itu bisa mengubah hasil akhirnya. Mirip juga nih sama cerita Pocket yang dulu namanya Read It Later. Oh ya, Pocket. Ngalahin Instapaper ya waktu itu? Betul. Mereka kan hasil nyalip Instapaper yang notabene lebih dulu ada. Buku ini cerita, waktu itu mereka mungkin belum punya jabatan product marketer resmi, tapi pola pikirnya udah product marketing banget. Mindsetnya udah jalan duluan ya? Iya, mereka berani banget loh bagi-bagi data tren konsumen ke publik, terus rebranding jadi Pocket yang kedengerannya lebih catchy kan? Lebih simpel, iya. Terus ubah model bisnisnya jadi gratis, dan deketin influencer sambil jelasin mengapa dibalik semua langkah itu. Itu kan lumayan nekat ya? Banget. Tapi kenekatan yang terukur karena basisnya pemahaman pasar tadi. Ini nunjukin kalau pemasaran produk tuh esensinya bukan cuma soal bikin produk yang lebih baik secara teknis. Tapi yang lebih krusial itu gimana caranya Anda ngasih makna ke produk itu. Gimana produk ini relevan di tengah pasar yang udah rame dan bener-bener nyambung sama kebutuhan pelanggan. Oke. Jadi, ini bukan cuma fitur, tapi cerita dan makna ya. Nah, ini nyambung nih ke fondasi pertama yang dibahas di buku. Jadi, duta wawasan pasar dan pelanggan, atau ambassador. Betul, ambassador. Contohnya dari Dropbox. Keren nih. Tim mereka beneran luangin waktu keluar kantor, samperin pelanggan langsung. Turun gunung ya? Iya. Hasilnya, mereka nemuin nuansa-nuansa motivasi pelanggan yang, wah, nggak bakal kelihatan deh kalau cuma lihat angka di dashboard. Nah, itu poin penting banget. Pasar dan pelanggan itu kan nggak seragam, kompleks banget. Nggak bisa digebuk rata. Makanya buku ini nyaranin beberapa praktek kunci nih. Pertama, coba deh interaksi langsung rutin sama pelanggan. Idealnya sih mingguan. Mingguan ya, lumayan intensif. Iya, tapi penting. Terus pas ngobrol ajukan pertanyaan yang terbuka, yang gali mengapanya. Bukan cuma jawaban ya atau tidak. Terus yang gak kalah penting, hasil ngobrol itu jangan cuma disimpan sendiri. Refleksikan, diskusikan di internal, terutama sama tim produk dan tim go-to-market atau GTM. Oh, dan dokumentasikan juga, biar bisa jadi semacam perpustakaan wawasan pasar buat tim. Intinya jadi kuping dan matanya perusahaan di lapangan gitu. Jadi peran ambasador ini bukan cuma kayak, tukang kumpulin request fitur gitu ya? Bukan itu. Tapi lebih ke bawa pemahaman utuh soal pasar biar tim produk bisa bikin keputusan yang lebih cerdas, yang benar-benar nancep ke realita pasar, bukan asumsi doang. Gitu kan? Tepat sekali. Biar nggak ngawang-ngawang gitu strateginya. Nah, ngomongin strategi, pemahaman pasar ala ambasador tadi kan penting banget ya. Tapi buku ini bilang, wawasan aja nggak cukup kalau nggak jadi aksi nyata. Setuju. Disinilah fondasi kedua masuk, peran sebagai strategis atau ahli strategi. Katanya, pemasaran produk itu yang ngarahin strategi go-to-market atau GTM. Bisa dijelasin dikit nggak, GTM itu apa sih sebenarnya? Oke.
GTM itu pada dasarnya kayak peta jalan lah, peta jalan lengkap gimana caranya kita bawa produk ini ke pasar, nemuin pelanggan yang pas, dan bikin mereka mau pakai produk kita secara efektif. Dan yang penting strategi GTM ini harus sejalan, harus nyambung sama tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan, plus juga kondisi pasar saat itu. Model GTM juga macam-macam kan, ada yang jual langsung, ada model freemium, ada juga yang lagi ngetren product-led growth, jadi produknya sendiri yang narik pengguna baru. Oh, yang produknya viral gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Nah, strategi GTM ini biasanya fokus ke beberapa tema utama, kayak misalnya, gimana caranya biar tumbuh cepet, naikin konversi penjualan, bangun brand awareness, atau mungkin bikin kategori pasar baru sampai ningkatin loyalitas pelanggan. Berarti ini bukan sekedar ikut-ikutan langkah pesaingnya, tapi lebih kayak main catur mikir beberapa langkah ke depan. Persis, harus proaktif, bukan reaktif. Dan menarik nih, buku ini bilang kalau strategi GTM yang bagus itu malah mempercepat, bukan bikin lambat. Mungkin karena semua tim jadi punya arah yang jelas gitu ya? Betul banget, kalau arahnya jelas, semua orang jadi tahu mesti lari kemana kan? Nggak buang-buang energi ke arah yang salah. Eksekusinya jadi lebih fokus dan cepet. Oke, paham. Nah, selain ambassador dan strategis, buku ini juga nyebut 2 fondasi lagi ya. Iya, ada 2 lagi yang melengkapi. Yang ketiga itu storyteller atau pendongeng. Ini soal gimana kita secara aktif ngebentuk cara dunia ngelihat produk kita. Jadi bukan cuma soal fitur lagi-lagi, tapi cerita di baliknya. Ini nyangkut soal positioning gimana kita mau produk kita diingat unik sama pelanggan. Dan juga messaging, kata-kata kunci buat nyampein keunikan itu. Benar. Terus yang keempat, ada evangelist atau penginjil. Kalau ini fokusnya lebih ke gimana kita mengaktifkan orang lain. Mengaktifkan gimana tuh? Jadi, kita memampukan orang lain, bisa tim sales kita, bisa pelanggan yang udah loyal banget, influencer atau komunitas buat ikut nyeritain kisah produk kita. Tapi ceritanya otentik, dari mereka sendiri, bukan kita yang suruh. Nah, keempat fondasi ini, ambassador, strategist, storyteller, evangelist, itu nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka saling berkaitan, saling nguatin satu sama lain, kayak satu tim gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, inti dari pemasaran produk yang kuat itu benar-benar strategis ya? Banget. Dimulai dari ngerti banget soal pelanggan dan pasar, ambasador, terus bikin rencana GTM yang cerdas, strategis, habis itu dibungkus pakai cerita yang menarik dan kena di hati, storyteller, dan terakhir, bikin orang lain mau ikut nyebarin cerita itu, evangelis. Wah, komplit ya. Komplit banget. Itu kerangka berpikirnya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda yang denger ini. Gimana caranya Anda bisa mulai terapin pola pikir ini di kerjaan Anda sekarang? Mungkin bisa dimulai dari hal kecil, kayak lebih sering nanya, kenapa ya, soal perilaku pelanggan Anda? Atau, coba deh pikirin lagi, cerita produk Anda sekarang ini udah cukup kuat dan relevan belum sih di pasar? Ya, itu langkah awal yang bagus. Dan sebagai penutup, mungkin ini satu hal buat direnungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang yang persaingannya makin gila-gilaan gini, mungkinkah cerita yang Anda bangun di sekitar produk Anda itu sebenarnya jadi sama pentingnya, atau jangan-jangan malah lebih penting dibandingin fitur-fitur produknya itu sendiri? Coba direnungkan deh.